Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lustika Evalusiana, NPM 17690005, dan teman saya Azza Diniari, NPM 17690008. Di sini kami akan menjelaskan mengenai teknologi olah minimal. Kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya waktu. Kesadaran ini dipengaruhi oleh semakin majunya teknologi informasi di bidang pangan, sehingga masyarakat atau konsumen lebih sadar terhadap segala perubahan yang ada. Hal tersebut mengakibatkan meningkatnya permintaan terhadap produk pangan yang hanya mengalami sedikit proses pengolahan seperti pada pengolahan buah-buahan dan sayuran dengan tanpa menghilangkan sifat-sifat bahan segarnya. Produk hortikultura tanpa adanya perlakuan pengolahan, maka sering mengalami kerusakan dan membusuk. Maka dari itu, produk hortikultura harus dilakukan dengan penanganan seperti teknologi olah minimal. Teknologi olah minimal merupakan serangkaian perlakuan pada bahan pangan segar yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghilangkan bagian-bagian yang tidak dapat dikonsumsi dan memperkecil ukuran produk untuk mempercepat penyajian. Tujuan teknologi olah minimal ada beberapa, yaitu 1. Mengantarkan kepada konsumen buah ataupun sayuran yang segar dengan masa simpan yang panjang. 2. Nilai gizi dan nilai sensoris yang masih dapat dipertahankan. 3. Keamanannya terjaga. 4. Praktis. Dan yang terakhir yaitu lebih cepat untuk dimakan. Teknologi olah minimal ada beberapa, meliputi 1. Pengupasan, 2. Pemotongan, dan yang ketiga pengirisan. Dengan adanya perlakuan tersebut, dapat menyebabkan buah dan sayur yang diolah minimal bersifat sangat mudah rusak dengan umur simpan yang pendek. Kelemahan pengolahan minimal. Terjadi perubahan fisiologis akibat buah kehilangan kulit sebagai lapisan pelindung yang menyebabkan induksi sintesis etilen, degradasi membran lipid, reaksi pencoklatan, penyembuhan luka, pembentukan metabolit sekunder, kehilangan air, peningkatan laju respirasi. Adanya perubahan fisiologis tersebut menyebabkan buah atau sayur cepat rusak dan memiliki umur simpan yang pendek. Selanjutnya yaitu ada perubahan fisiologis akibat minimally processing. Adanya proses pengupasan, pemotongan, dan pengirisan yang diberikan menyebabkan buah dan sayur yang diolah minimal bersifat sangat mudah rusak dengan umur simpan yang pendek. Kerusakan produk yang diolah minimal karena perubahan reaksi fisiologis dan biokimia, serta kerusakan mikrobiologis menyebabkan degradasi warna, tekstur, dan flavor produk yang diolah secara minimal menjadi lebih cepat dari bahan segarnya. Perubahan fisiologis yang pertama yaitu ada aktivitas enzim. Perlukaan jaringan bahan selama proses menyebabkan banyak sel di dalam bahan menjadi rusak dan komponen intraselulernya seperti enzim pengoksidasi keluar. Kondisi ini menyebabkan perubahan reaksi fisiologis dan biokimia di dalam produk. Yang selanjutnya yaitu ada senyawa-senyawa metabolit sekunder. Polifenol oksidase merupakan enzim terpenting pada buah dan sayur yang diolah minimal sebagai penyebab pencoklatan produk. Enzim penting lainnya adalah lipooksidase yang mengkatalisis peroksidasi menyebabkan perubahan komponen aldehid dan keton yang baunya tidak enak. Yang ketiga yaitu ada peningkatan produksi etilen. Pada produk olah minimal, terjadi peningkatan produksi senyawa etilen yang berkontribusi pada sintesis enzim yang berperan pada proses pematangan buah. Juga menyebabkan gangguan fisiologis seperti pelunakan daging buah. Yang keempat yaitu ada peningkatan laju respirasi.
Aktivitas respirasi produk juga lebih cepat dari bahan segarnya. Peningkatan mencapai 20-70%, tergantung dari jenis produk, tingkat pemotongan, dan suhu pemprosesan dan penyimpanan. Yang terakhir yaitu ada flora mikroba. Selain pelukaan jaringan bahan akibat pengupasan, pemotongan, dan pengirisan, menyebabkan resiko kontaminasi oleh mikroba juga menjadi lebih besar. Kandungan air dan aktivitas air atau AW yang tinggi dan kandungan nutrisi yang lebih menyebabkan produk yang diolah minimal tidak saja mendukung pertumbuhan mikroba pembusuk, tetapi juga mikroba patogen penyebab foodborne disease. Patogen yang sering dihubungkan dengan produk olah minimal adalah Escherichia coli, Listeria monocytogenesis, Clostridium botulinum, Aeromonas hydrophila, Salmonella spp, dan Campylobacter jejuni. Upaya memperpanjang umur simpan produk teknologi olah minimal. Upaya yang dapat dilakukan seperti penyimpanan suhu rendah dengan suhu 5 derajat Celcius. Dengan adanya penyimpanan tersebut dapat menurunkan laju respirasi, menurunkan kerusakan lain, dan menurunkan laju pertumbuhan mikroorganisme pembusuk. Upaya yang kedua yaitu penggunaan teknik CAS atau MAS, yaitu dengan cara konsentrasi O2 minimal 0,5 sampai 5%. Yang kedua ada konsentrasi CO2 2-15%, atau yang ketiga tergantung jenis komoditi. Upaya yang ketiga yaitu penggunaan BTM. Bisa menggunakan asam askorbat, asam sitrat, dan CaCl. Yang kedua yaitu menggunakan golongan sulfit untuk mencegah browning dan efek antimikroba. Upaya yang dapat dilakukan selanjutnya yaitu ada teknik pemotongan. Untuk teknik pemotongan selada yaitu dapat dilakukan dengan cara mengiris dengan pisau yang tajam. Dan untuk wortel yaitu dengan cara mengupas dengan pisau yang tajam. Selanjutnya yaitu ada penggunaan pelapis edible atau air lilin. Syaratnya yaitu barrier yang efisien, permeabilitas selektif terhadap gas, dapat mengatur migrasi komponen larut air, dan dapat digabung dengan zat pewarna, perisa, atau pengawet. Selanjutnya yaitu penyimpanan suhu 5 kurang lebih atau 1 derajat Celcius. Tidak dapat menyebabkan kerusakan dingin pada buah rambutan hasil teknologi olah minimal. Sedangkan yang lainnya yaitu meminimalkan kerja enzim dan respirasi. Upaya yang dapat dilakukan selanjutnya yaitu asidifikasi pada tomat, snap bean, atau pea dengan cara mengkombinasikannya dengan asam asetat, asam sitrat, asam fumarat, dan asam laktat. Unit operasi pada pengolahan minimal buah dan sayur. Penanganan bahan. Yang pertama yaitu ada panen. Cara panen bervariasi tergantung mutu, umur simpan, pada tingkat kematangan yang optimal. Pemanenan dengan alat mekanis lebih cepat, tapi kerusakannya lebih tinggi, yaitu 11-40%. Sedangkan cara manual lebih lama, tetapi tingkat kerusakannya rendah, yaitu 0-11%. Yang kedua yaitu ada pengolahan di lapangan, meliputi pemeriksaan ukuran, kerusakan, kematangan. Dan ada juga pre-cooling di lapangan, pencucian, pemberian pestisida atau klorin untuk pengendalian hama dan penyakit. Adapun contoh pengolahan di lapangan seperti pengupasan dan perontokan kacang-kacangan, pembuangan pucuk pada bit dan wortel, pengangkutan nanas dari tempat memetikan ke truk pengangkut, dan pemanenan, pencucian, dan pemuatan ke truk pada kentang. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada transportasi. Transportasi harus dilakukan dengan cepat dan hati-hati. Dapat dalam bentuk bulk atau dikemas tergantung komoditas pasar. Kontainer dapat dilengkapi dengan refrigerasi,
dan alat-alat pengendali komposisi udara. Dengan menggunakan kontainer atau kemasan dapat mencegah 1. Kerusakan mekanis, kerusakan saat pengangkutan, kerusakan akibat getaran, dan overhead weight. Yang keempat yaitu ada penerimaan. Pada saat penerimaan, rantai pendinginan terputus sehingga harus dilakukan penanganan yang hati-hati. Yang kedua yaitu produk harus dipisahkan. Yang ketiga, ada penanganan harus cepat, dan jarak antara pembongkaran dengan penyimpanan harus dekat. Preparasi. Berdasarkan cara preparasi atau persiapannya, maka terdapat 3 tipe produk olah minimal, yaitu ready to cook, ready to eat, dan ready to use. Adapun contoh ready to cook yaitu seperti bayam, kol yang dipotong-potong, irisan kentang untuk french fries. Dan untuk contoh ready to eat seperti semangka, melon yang dikupas dan dipotong. Yang selanjutnya yaitu contoh dari ready to use seperti sayuran untuk sandwich, buah untuk salad, dan lain sebagainya. Distribusi dan penggunaan. Yang pertama ada jaringan komunikasi, penjualan eceran, distribusi, dan penjualan, menyimpan dan pengaturan seperti volume, massa, suhu, waktu, RH, ukuran, CA atau MA atau udara, penyimpanan vakum dengan mengontrol O2, C2H2, H2O, dan wholesale storage, retail storage, and labeling. Metode pengawetan pada produk hasil olah minimal. Hal yang dapat dilakukan yaitu cleaning, pembuangan benda-benda asing dari produk seperti ranting, dahan, kotoran, pasir, tanah, serangga, residu, dan pestisida. Selanjutnya, yaitu menghindari paparan pestisida tidak menyebar ke makanan lain, dan memastikan tidak ada ulat atau organisme lainnya di dalam buah atau sayuran. Selanjutnya yaitu ada washing. Buah dan sayur yang akan diolah minimal harus dibersihkan dari tanah, lumpur, dan pasir. Ini merupakan pencucian pertama. Pencucian yang kedua, setelah pengupasan dan pemotongan, maka akan mengeluarkan mikroba dan cairan jaringan, sehingga mengurangi pertumbuhan mikroba dan oksidasi enzimatis selama penyimpanan. Metode pencucian dengan air mengalir atau air babbing, yaitu dengan gelembung udara. Selanjutnya yaitu ada desinfektan. Merupakan zat diklorinasi biasanya digunakan untuk air desinfeksi. Parameter yang dikontrol pada proses pencucian menggunakan desinfektan yaitu jumlah air yang digunakan 5-10 liter per kilogram bahan yang belum dikupas dan dipotong atau 3 liter per kilogram bahan yang sudah dikupas atau dipotong. Selanjutnya ada suhu air yaitu 4 derajat Celcius untuk produk dingin dan konsentrasi klorin aktif 100 mg per liter. Selanjutnya peeling. Sayuran akar seperti kentang, beet, wortel, bawang dikupas secara mekanis atau menggunakan larutan alkali. Peach, pear, dan tomat dikupas dengan menggunakan larutan alkali. Perontokan jagung, pengupasan kulit kacang dilakukan secara mekanis. Dan untuk pengupasan dengan karborundum, uap atau kaustik soda dan asam akan merusak dinding sel dari sayuran, sehingga meningkatkan pertumbuhan mikroba dan perubahan enzimatis, sehingga harus diberi inhibitor pencokatan. Pengecilan ukuran. Pengecilan ukuran bertujuan untuk meningkatkan rasa, digestibility, memudahkan penanganan, dan pindah panas yang efektif.
Cara-cara pengecilan ukuran yang dapat dilakukan yaitu dengan cara topping, cutting, strip cut, V-cut, flat cut, crinkle cut, dan halving. Selanjutnya yaitu ada cutting. Dengan adanya cutting dapat menyebabkan meningkatkan laju respirasi, menyebabkan kerusakan mekanisme, lower barrier terhadap difusi, dan melunakkan jaringan tanaman, sehingga harus disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Pemotongan dengan pengirisan harus dengan pisau tajam dan terbuat dari stainless steel. Misalnya saja, wortel yang dipotong dengan pisau silet lebih baik daripada yang dipotong dengan slicing mekanis, karena slicing mekanis menyebabkan kerusakan sel dan mengeluarkan cairan jaringan. Pisau yang digunakan harus didesinfektan, misalnya dengan larutan hipoklorit 1%. Metode yang dapat dilakukan selanjutnya yaitu ada pengemasan. Merupakan langkah penting dalam teknologi olah minimal. Kemasan yang paling banyak digunakan untuk mengemas yaitu MAP. Komposisi gas yaitu sekitar 2-5% CO2 dan sisanya analah N2. MAP dengan CO2 tinggi lebih efektif untuk mencegah pencoklatan enzimatis, reaksi fermentasi anaerob, dan mencegah mikroba aerob atau anaerob. Berikut ini merupakan beberapa contoh produk olah minimal, seperti salad buah, salad sayur, dan buah-buahan ataupun sayuran yang dikemas menggunakan MAP. Jurnal yang akan kami jelaskan berjudul Pengaruh Penggunaan Lapisan Edible atau Edible Coating Kalsium Klorida dan Kemasan Plastik terhadap mutu nanas, Ananas Commosus mer terolah minimal. Nanas menjadi prioritas tanaman yang dikembangkan di Indonesia karena memiliki potensi ekspor terutama bagi industri pengolahan buah. Pada umumnya, nanas diminati untuk dikonsumsi segar, akan tetapi diperlukan waktu yang lama dalam pengupasan kulit luar nanas tersebut. Penggunaan buah-buahan hasil pengolahan minimal menjadi tren penelitian pada saat ini, walaupun pengolahan minimal mempercepat umur simpan produk. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menekan kerusakan produk hasil pengolahan minimal, yaitu penyimpanan pada suhu rendah, penggunaan zat aditif, modifikasi atmosfer, dan penggunaan lapisan edible atau edible coating. Pengolahan buah nanas masih jarang dilakukan karena kandungan kadar air nanas yang relatif tinggi dan tekstur buah yang agak lunak. Tujuan penelitian ini adalah prosedur penelitian. Nanas terolah minimal. Pertama, nanas dikupas dan dibersihkan matanya. Kedua, diiris bagian dalam juring menjadi 4 bagian. Ketiga, diblansir dalam air panas pada suhu 95 derajat Celcius selama 5 detik. Keempat, direndam dalam 100 ppm asam askorbat dan 150 ppm asam sitrat selama 30 detik. Kelima, dicelupkan ke dalam pelapis edible yang dibuat dari amilum singkong 3% ditambah dengan gliserol 1%. Keenam, dipanaskan pada suhu 95 derajat Celcius selama 15 menit. Ketujuh, diangin-anginkan. Kedelapan, dicelupkan lagi ke dalam larutan CaCl2 atau kalsium klorida masing-masing. Selanjutnya, pengemasan dan penyimpanan. Pertama, dibungkus kemasan polietilen, kemasan polipropilen, dan tanpa kemasan. Kedua, disimpan pada suhu 5 derajat Celcius. Ketiga, dilakukan analisis mutu setiap 2 hari dengan 3 kali ulangan. Analisis yang dilakukan adalah analisis susut bobot, uji kekerasan total padatan terlarut atau TPT, hasil dan pembahasan. Susut bobot. Berdasarkan gambar, nanas berlapis edible dengan semua variasi perlakuan menunjukkan peningkatan persentase susut bobot selama penyimpanan.
Susut bobot terjadi karena sebagian air dalam jaringan buah hilang disebabkan oleh proses respirasi dan transpirasi. Nanas dengan pencelupan ke dalam CaCl2 selama 2 menit dengan penggunaan kemasan polipropilen menunjukkan kehilangan susut bobot yang lebih sedikit. Hal ini disebabkan karena lapisan edible dengan pencelupan ke dalam CaCl2 selama 2 menit dapat memperbaiki tekstur nanas terolah minimal hingga menghambat proses respirasi dan transpirasi. Sedangkan nanas berlapis edible tanpa kemasan, proses respirasi dan transpirasi ini lebih cepat terjadi, sehingga penyusutan menjadi lebih banyak. Berdasarkan hasil uji selanjutnya, uji kekerasan. Berikut adalah perubahan kekerasan pada nanas dengan berbagai perlakuan. Penggunaan kemasan polipropilen menunjukkan masa simpan yang lebih lama dibanding dengan kemasan polietilen. Hasil uji lanjut dan CAN 5% juga menunjukkan bahwa pengaruh kemasan berpengaruh terhadap nilai kekerasan pada nanas berlapis edible. Penggunaan kemasan polipropilen dapat mengurangi kehilangan air oleh proses respirasi dan transpirasi karena total padatan terlarut atau TPT. Nilai TPT pada nanas selama penyimpanan berkisar 3,33 derajat Brix sampai dengan 9,70 derajat Brix. Kadar TPT tertinggi diperoleh pada saat pencelupan dalam CaCl2 selama 1 menit atau 5,30 derajat Brix. Pencelupan selama 2 menit dalam CaCl menyebabkan permukaan nanas terolah minimal menjadi lebih terlindungi sehingga proses respirasi yang memicu pembentukan gula menjadi terhambat. Ketika proses pemecahan polisakarida menjadi gula-gula sederhana telah selesai, proses respirasi untuk menyediakan energi yang akan digunakan pada metabolisme buah terus berlangsung hingga menyebabkan gula tersebut teroksidasi. Berdasarkan uji dan CAN 5%, pengaruh kemasan vitamin C. Kandungan vitamin C akan terus meningkat dengan semakin tuanya umur buah dan menurun setelah mencapai kandungan tertinggi. Kandungan vitamin C terendah terdapat pada nanas terolah minimal tanpa kemasan, yaitu 11,93 mg per 100 gram. Sedangkan kandungan vitamin C tertinggi diperoleh pada nanas berlapis edible dengan kemasan polipropilen yaitu 20,59 mg. Total asam tertitrasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa kemasan berpengaruh secara nyata terhadap total asam nanas terolah minimal. Nilai total asam terkecil diperoleh pada nanas terolah minimal tanpa kemasan plastik yaitu 3,05%. Sedangkan nilai total asam tertinggi diperoleh pada nanas berlapis edible dengan kemasan polipropilen yaitu 4,7%. Total asam merupakan energi tambahan pada buah yang diperkirakan banyak menurun selama aktivitas metabolisme berlangsung. Kesimpulan, perlakuan pencelupan nanas terolah minimal dalam CaCl2 selama 2 menit dengan kemasan polipropilen merupakan perlakuan terbaik untuk memperpanjang umur simpan selama 8 hari pada suhu 5 derajat Celcius dan mempertahankan mutu nanas terolah minimal dengan parameter mutu susut bobot 3,05%, nilai kekerasan buah 0,23 kg per cm persegi, total padatan terlarut 8,13 derajat Brix. Sekian presentasi yang kami jelaskan. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf.